Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Self Healing bareng Ria Marliana. Podcast kita semua yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Dan jangan salah, kadang-kadang aku spill juga tentang karakter golongan darah. Karakter manusia berdasarkan golongan darah, oke? By the way, Baswe nih, aku punya sebuah cerita. Apakah akhir-akhir ini kamu sedang dihadapkan dalam sebuah pilihan atau beberapa pilihan? Ingin sesuatu tapi takut ya, takut memilih. Anjay. Sebut saja namanya Angel. Dia cewek, usia kurang lebih 27 atau 28 tahun, masih single dan dia bekerja di salah satu perusahaan multinasional ya. Dan dia sedang mendapatkan tawaran di tempat lainnya. Tapi dia ragu. Kenapa? Ada training product knowledge selama kurang lebih 3 bulan. Dan kalau gak lulus nih di training tersebut, maka dia gak jadi diangkat jadi pegawai tetap. Oke? Oh, otomatis kalau misalkan soal gaji, fasilitas ya, macam-macam jelas lebih bagus dari perusahaan yang sekarang. Tapi aku maklum ya, karena dia tuh baru pernah bekerja di perusahaan yang sekarang ini. Jadi wajar kalau misalkan dia tuh worry gitu loh, mempertaruhkan sesuatu yang sudah pasti demi sesuatu yang belum pasti. Oke? There is a wish, ada keinginan, ada kesempatannya nih, tapi juga pasti ada risikonya. Bener gak? Karena di setiap pilihan, di setiap kesempatan, pasti akan ada risikonya. Itu udah hukum alamnya kayak gitu cuy. And how to deal with it? Terus gimana dong kita mengatasi itu gitu? Karena semakin lama kita gak memilih, pertama deadline waktu juga ada. Dan yang kedua, semakin lama lu gelisah, makin gak enak. Kenapa orang gelisah? Karena lama gak mutus-mutusin doang, cuma overthinking doang tapi gak ada gerakan apapun. Oke, I'll be back soon. Stay tune. Kenapa sih kita bisa sampai ragu gitu? Karena ada perasaan takut ya. Orang atau manusia ragu, itu ada bayangan ketakutan. Dan segala sesuatu yang di hati, kegelisahan, ketakutan, worry ya, itu Allah kirimkan bukan karena iseng loh. Bukan tanpa maksud. Ada 2 maksud seenggaknya. Yang pertama, itu pertanda lo harus berhenti. Kenapa? Karena someday itu cuma akan menzolimi diri kamu sendiri. Menyiksa diri sendiri. Gak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Contohnya, lu melakukan perbuatan dosa. Menurut kita, untuk jangka waktu dekat mungkin itu B aja gitu. Menyenangkan kok, have fun kok. Sekarang iya. But someday, kita gak tahu. Allah lebih tahu. Yang kedua, itu perintah dari Allah untuk mempersiapkan diri dengan ilmu. Intinya, lu tetap maju gitu. Cuma ketakutan lo itu dimaksudkan untuk belajar lebih berhati-hati kayak gitu. Karena akar masalahnya adalah kita tuh nggak tahu ini tuh poin yang pertama yang kita disuruh berhenti atau poin yang kedua di mana kita harus maju ya untuk mempersiapkan diri. Jadi PR-nya kamu harus paham betul hukum-hukumnya Allah gimana tentang ini. Boleh kok misalkan kamu mencari penghidupan yang lebih baik. Tapi it will be different ketika yang lo lakuin atau pekerjaan baru lo itu pekerjaan yang enggak halal gitu loh, enggak berkah. Oke, berarti kekhawatiran lo, ketakutan lo itu tanda untuk kamu berhenti. Jangan ke situ. Ingat gak hadis Rasul yang bilang tinggalkanlah yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi.
Bukan artinya lo harus berhenti gitu, enggak. Tetapi mantepin dulu gitu, hukumnya ini halal atau haram. Mantepin dulu. Dengan standarnya Allah, jangan standar kita. We know nothing. Kita nggak tahu apa-apa tahu. Sebelum terjadi itu jadi pilihan loh. Tapi setelah terjadi, itu menjadi ketetapan Allah. Jadi ketetapan Allah pasti yang terbaik. Gak mungkin lah Allah celakakan kita. Lu gak usah takut bahwa nanti mampu atau tidak mampu. Kalau sampai lu kejadian lu menerima pekerjaan itu, lu taken kontrak, ya, itu berarti ya udah itu yang terbaik. Kalau sampai kejadian gitu. Kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu doa. Kadang kita cuma minta, ya Allah tolong berikan ini gitu. Kalau doa itu jangan cuma minta apa yang lo inginkan, tapi mintalah skenario terbaik dari Allah. Karena apa? Karena yang menurut kita baik itu belum tentu baik aslinya. Mintalah kekuatan iman agar hatimu itu bisa berserah dan percaya sama Allah, dan minta dikuatkan menjalani apapun skenario terbaik dari Allah. Itu penting banget. Take the first step dengan yakin. Oke, nggak boleh ragu. Kamu harus mengambil langkah pertama itu keyakinan gitu, mantep. Karena yang paling berat dalam hidup itu apa sih? Langkah pertama, ya. Kamu mau naik sepeda, itu takut jatuh, takut sakit dan lain sebagainya. Tapi begitu kamu coba untuk langkah pertama, ngayuh yang pertama itu selanjutnya lebih enak kan? Ya kan? Kita udah dapat feel-nya, udah dapat path-nya. Dan tahu gak sih, sebelum lo mencoba menapakkan kakimu di langkah pertama itu, gue yakin itu kayak nampak horor ya, overthinking, takut. Tahu gak sih bahwa itu tuh bisikan setan? Iya, karena akan selalu ada setan di setiap niat yang baik. Coba, kenapa setan sampai segitunya? Kan tanda tanya ya. Setan gak mau lo mendapatkan pembelajaran yang baik. Karena setan maunya itu jiwamu tetap kerdil. Dan setan gak mau kamu ngerasain nikmatnya grow up. Nikmatnya bertumbuh. Nikmatnya menjadi orang yang kuat gitu loh. Kan selalu ada ujian setelah langkah pertama. Tapi ketika kamu fokus ke niat awal kamu, yakin bahwa ini tuh di jalan Allah, udah tenang aja. Allah tuh bakal bantu. Makanya kalau menginginkan sesuatu nih, renungkan dan tetapkan motivasinya itu karena Allah. Dimensinya akhirat. Itu akan menguatkanmu banget loh dalam sebuah komitmen dan konsistensi. Karena apa? Kalau misalkan pegangan kamu, landasan kamu cuma dunia, percayalah itu hanya sesuatu yang rapuh. Kadang-kadang orang tidak sesuai sama maunya kita. Tapi niat kita adalah mencari ridho Allah. That's it, udah. Orang mau ngapain silahkan, kan gitu. Yang penting kamu jangan melakukan hal yang bodoh. Coba buka Al-Baqarah 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, ujian orang itu beda-beda cuy. Dan bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Udah percaya aja. Coba renungin. Kamu ada di posisi sekarang, melewati banyak ujian di masa lalu. Nyatanya kamu bisa. Padahal dulu kamu takut kan? Ya, ingat gak? Dulu si Angel gue tanya, Angel, dulu kamu itu masuk ke sini, apakah kamu gak merasakan rasa takut, khawatir, overthinking? Enggak, Mbak. Kenapa? Karena dulu aku mikirnya yang penting bisa kerja, bayar cicilan, that's it. Jadi itulah kuncinya. Fokus ke tujuan kamu. Sebagai seorang muslim, tujuan kita apa? Allah. Itu yang membuat kita tuh menghilangkan rasa takut itu. Fokus, udah gak peduli sama yang lain. Yang penting Allah ridho aja. Ya kan? Seperti itulah kita, kadang lupa fokus hidup kita kemana, ke siapa. Jadi mau ambil kesempatan, itu ada risikonya, ada ujiannya. Dan di setiap ujian pasti ada pembelajarannya. Jadi
lo mau mundur, gak jadi ambil risiko itu, gak jadi ambil pilihan itu juga ada ujiannya. Jangan salah, setiap pilihan lo mau gerak, lo mau jalan, atau lo mau diem aja, lo memilih untuk tidak memilih, akan selalu ada ujiannya. Yakini apapun itu adalah hal yang diizinkan Allah. Fokus ke tanggung jawab kamu, ke tujuan kamu, serahkan hasil dan kunci ujian itu ke Allah. Stay love. Lupa, ingat selalu la haula wala quwata illa billah. Gak ada kekuatan kecuali dari Allah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.